Halo, halo, selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau ngulik sesuatu yang penting banget nih, tapi kadang suka ya agak di belakang layar gitu perannya, Betul. yaitu manajer pemasaran produk. Atau seringnya kita dengar PMM ya. Iya, PMM, Product Marketing Manager. Nah, sumber kita kali ini dari buku Inspired. Kita fokus ke bagian 2 bab 13-nya. Kita pengen banget nih bareng Anda semua benar-benar paham kenapa sih peran PMM ini, menurut buku itu ya, Hmm, krusial banget di perusahaan teknologi. hmm, Terutama biar produknya tuh nggak cuma keren fiturnya doang, tapi juga ya nendang gitu di pasar, hmm, laku gitu. hmm. Yaudah kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Jadi, bab 13 di Inspired ini emang negesin banget ya. PMM itu bukan sekedar apa ya, pelengkap. Tapi mereka itu mitra kritis. Mitra kritis ya. Iya, buat tim produk. Apalagi di perusahaan teknologi yang top gitu. Kehadiran mereka tuh penting banget. Dan ini nih yang seru. Nggak cuma pas produknya mau dilempar ke pasar aja. Oh gitu. Iya, tapi jauh sebelum itu. Mulai dari tahap discovery. Pas nyari ide itu ya. Nah, pas cari tahu masalah apa sih yang paling oke buat dipecahin, terus juga pas tahap delivery, waktu solusinya lagi dibikin. Kenapa sepenting itu dari awal udah terlibat? Karena gini, produk hebat aja tuh ya nggak cukup. Produk itu harus bisa kerja buat bisnisnya juga. Maksudnya, pasarnya mesti jelas ada. Oke. Produk kita punya pembeda yang kuat dibanding kompetitor. Terus cara dapetin pelanggannya juga efektif, nggak bakar duit doang. Dan yang penting, kita punya rencana dan kemampuan buat ya meluncurkannya ke pasar, kapabilitas go to marketnya ada. Ah, go to market. Nah, Inspired ini nunjuk PMM sebagai sosok kunci buat mastiin semua elemen bisnis ini tuh nyambung dan jalan. Oke, ini menarik banget nih. Jadi PMM itu bukan cuma urusan poles-poles akhir sebelum launching ya, kayak bikin brosur atau apa gitu. Jauh dari itu. Tapi bagian mana dari peran PMM ini yang menurut Inspired paling fundamental? Ada nggak sih satu tugas inti yang benar-benar jadi ciri khas PMM modern? Nah, ini dia nih. Poin kuncinya yang ditekankan banget di buku ini. Tugas utama PMM modern itu adalah mewakili pasar ke dalam tim produk. Wow, ke dalam ya, bukan sebaliknya. Betul, ini perspektifnya dibalik. Penting banget. Jadi bukan cuma tugasnya ngejual apa yang udah dibikin sama tim produk. Oke, oke. Tapi representasi pasar ini ya isinya hal-hal krusial kayak nentuin positioning, gimana produk kita mau dilihat dibanding pesaing, Positioning. terus ngerumusin messaging. Pesan kuncinya apa sih yang paling kena dan gampang dipahami target pasar? Sampai ngerancang strategi go to market. Rencana konkretnya gimana produk ini mau dikenalin, didistribusiin, dijual. Lengkap banget ya. Iya, buku ini juga nyebutin kalau PMM itu biasanya punya pemahaman mendalam soal saluran penjualan. Mereka ngerti banget kapabilitasnya, batasannya, terus ya dinamika persaingan di lapangan itu gimana. Mewakili pasar ke dalam tim. Wah, ini kedengerannya kayak, bisa mengubah cara kerja tim banget ya. Terus gimana dong pengaruhnya ke hubungan kerja PMM sama katakanlah manajer produk, CPM itu? Apa berarti PM jadi, ya udah nggak usah terlalu pusing mikirin pasar karena udah ada PMM? Justru kebalikannya. Yang ditekankan di Inspired itu kemitraan yang kuat, saling ngerti gitu loh. Ah, kemitraan. Penting banget, apalagi kalau Anda posisinya PM nih. Buat mastiin ada PMM yang jadi rekan sepadan. PM itu wajib ngerti pasar. Nah, PMM ini jembatan utamanya buat pemahaman itu. Oke. Di sisi lain, PMM juga harus ngerti produknya secara mendalam. Fiturnya, teknologinya, batasannya apa. Biar apa? Biar pas dia ngewakilin pasar, itu relevan dan akurat. Jadi saling melengkapi ya, bukan lepas tangan. Betul. Ini bukan serah terima tugas, tapi kolaborasi erat yang ya jalan terus-menerus. PMM itu terlibat aktif sepanjang discovery dan delivery. Mereka kasih masukan berharga soal sinyal pasar terbaru ke tim produk. Terus, bantu nerjemahin fitur-fitur awal produk, jadi pesan, sama rencana launching yang efektif. Jadi bisa dibilang PMM ini kayak duta besarnya pasar di internal tim gitu ya. Mereka yang jaga biar realitas pasar tuh terus jadi pertimbangan. Nggak cuma asumsi tim produk aja. Nah, tepat sekali. Ini kayaknya mematahkan anggapan umum ya kalau PMM itu baru muncul di akhir-akhir aja buat bikin materi promosi. Banget. Itu pandangan yang udah agak ketinggalan zaman mungkin ya menurut buku ini. Kalau gitu menurut pandangan di buku ini nih,
Apa sih risiko paling gedenya kalau peran PMM ini lemah atau ya malah nggak ada sama sekali di tim produk? Risiko terbesarnya, dan ini sayangnya sering kejadian ya, tim itu bikin produk yang mungkin secara teknis bagus banget. Fiturnya canggih. Tapi ternyata nggak benar-benar nyambung sama kebutuhan pasar yang asli. Nggak klik gitu ya. Iya, atau susah dibedain sama kompetitor. Atau lebih parah lagi, nggak punya jalur yang jelas buat sampai ke tangan pelanggan secara efisien. Intinya, risiko bikin produk yang salah, meskipun mungkin dibangunnya udah benar. Wah, itu dalam banget. Produk yang salah walau dibangun dengan benar. Iya, tanpa ada representasi pasar yang kuat di dalam tim dari awal, keputusan-keputusan soal produk bisa jadi ya terlalu terisolasi dari realitas bisnis dan persaingan di luar sana. PMM yang kuat itu mastiin produk nggak cuma inovatif, tapi juga ya komersial, bisa dijual dan menghasilkan. Itu poin yang kuat banget sih. Berarti kehadiran PMM yang efektif itu bisa jadi pembeda besar ya antara produk yang sekedar rilis aja sama produk yang benar-benar sukses di pasar. Persis. Mereka yang jaga fokus tim biar nggak cuma mikirin fitur, tapi juga dampak bisnisnya secara keseluruhan. Tepat sekali. Nah, buat menutup pembahasan kita dari bab 13 bagian 2 Inspired ini, mungkin ada baiknya Anda coba refleksikan beberapa hal nih. Boleh, apa tuh? Coba pikirin, seberapa dalam sih tim produk Anda saat ini benar-benar ngerasain denyut nadi pasar yang mereka layani? Bukan cuma data riset di atas kertas ya, tapi pemahaman mendalam soal dinamika, persaingan, kebutuhan pelanggan yang real gitu. Oke, pemahaman yang mendalam ya. Terus, pikirin juga deh, gimana kehadiran atau mungkin ya ketiadaan sosok pemasaran produk yang kuat di tim Anda, yang aktif bawa suara pasar masuk ke dalam diskusi tim. Itu kira-kira ngaruhnya gimana ke kemampuan tim Anda? Jadi perenungan nih. Iya, apakah itu ngebantu atau malah ngehambat upaya Anda buat bangun produk yang nggak cuma disukain pengguna, tapi juga sukses secara komersial, yang berkelanjutan gitu bisnisnya? Coba deh, luangkan waktu sejenak buat ya merenungkannya.